Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel. Saudara, saat ini internet bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja, juga anak-anak. Nah, sudah bukan hal aneh jika orang tua juga memberikan akses bagi anaknya memegang telepon pintar. Kebanyakan dari mereka memilih bermain game. Namun, ada ribuan game yang bisa diunduh termasuk permainan yang berbahaya. Lalu bagaimana kita sebaiknya mengawasi anak-anak agar menggunakan internet dengan baik? Dan saat ini saya telah bersama dengan Mas Aryadi Ali Usman sebagai Duta Internet Baik dari Palembang. Selamat pagi, Mas Aryadi. Selamat pagi, Bang Robi. Baik, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa Iya. sehat. Nah ini Mas Aryadi ini kan ditunjuk sebagai Duta Internet Baik begitu. Nah ini bisa diceritakan dulu seperti apa ini, kenapa bisa dipilih sebagai Duta Internet Baik begitu. Di Internet Baik ini sebenarnya apa juga begitu? Ya, jadi sahabat semuanya, saya alhamdulillah terpilih, diberikan amanah untuk menjadi Duta Internet Baik Palembang, dan ceritanya panjang banget nih awalnya. Jadi kita mengikuti workshop internet baik yang diadakan di 12 kota di seluruh Indonesia. Jadi ketika itu kita mengisi kuesioner dan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Akhirnya kita dihubungi oleh panitia dan terpilih menjadi Duta Internet Baik Kota Palembang. Setelah itu kita diberikan amanah tugas untuk mengedukasi kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya untuk bagaimana cara berinternet dengan baik. Nah ini internet baik itu juga ada kepanjangannya kalau saya Betul dengar. sekali, Bang Robi. Jadi internet baik ini internet yang bertanggung jawab, aman, inspiratif, dan kreatif gitu. Nah ini kita kembali lagi tapi yang tadi saya bicarakan bahwa saat ini anak-anak sering menggunakan telepon telepon genggam orang tuanya tanpa mungkin orang tuanya tidak mengawasi anak-anaknya bermain game begitu. Nah, menanggapi hal ini seperti apa sebagai Duta Internet? Iya, jadi saya sebagai Duta Internet Baik menghimbau kepada seluruh orang tua yang ada di seluruh Indonesia untuk mengawasi anak kita. Internet boleh, handphone boleh di genggaman jarinya, tapi jangan sampai handphone itu ditaruh di hatinya. Jadi harus ada kontrol dari orang tua. Awasi bagaimana dia berinternet dengan baik itu, bagaimana dia bermain games, apakah gamesnya benar untuk usianya atau gamesnya ini berbahaya untuk pikirannya. Kan banyak banget nih, contohnya Bang Robi, ada seorang anak yang udah kecanduan games dan dia susah membedakan antara dunia maya dan dunia nyata. Kan biasanya dia jalan seberang jalan tuh dibilang orang tuanya, "Dek, hati-hati," katanya, "ada mobil, santai aja kali mah, kan ada nyawa tambahan, kan ada darah tambahan." Akhirnya dia tuh susah membedakan mana dunia nyata, mana dunia maya. Jadi gitu. itu juga membuat dia kecanduan begitu Iya, betul dengan sekali. bermain game. Nah selain itu dampak-dampak yang terutama dampak negatif ini bagi anak-anak apalagi, Mas? Ya, dampak negatifnya dia sering mengurung diri, emosinya membludak gitu. Ketika disuruh, "Dek, belajar," nggak mau mah, aku lagi main games. Akhirnya dia sering membantah. Yang awalnya misalnya anaknya dia rajin beribadah, dia patuh kepada orang tua, bisa berubah drastis ketika dia udah kecanduan games. Jadi bahaya banget nih, Bang Robi. Nah sejauh ini apakah Mas Aryadi ini sudah pernah menemukan secara langsung begitu anak-anak yang sudah kecanduan game begitu? Iya, di lapangan kita sering banget nih dapat cerita dari orang tua, bahkan adik-adik sendiri yang cerita bagaimana proses mereka kecanduan. Jadi banyak banget nih, Bang, kasusnya anak yang kecanduan itu. Jadi kami mengedukasi kepada mereka yang tadi pelan-pelan, step by step, bagaimana caranya. Yang biasanya dia main gamesnya 3 jam, boleh dikurangin 2 jam, udah 2 jam, 1 jam. Bahkan sekarang dia udah nggak main games lagi. Iya, sama seperti saya. Awalnya saya juga pernah nge-games, tapi sekarang games nggak ada di handphone saya, nggak ada di gadget saya. Itu karena kebiasaan juga sih sebenarnya, kalau kita tinggalkan itu juga sebenarnya bisa menjadi kebiasaan kalau betul. Kita bermain terus. Nah ini juga game ini juga sebenarnya juga tidak semuanya berdampak negatif begitu. Nah ini sebagai Duta Internet Baik seperti apa memberikan tips-tips kepada orang tua khususnya ini untuk membimbing anaknya menggunakan internet secara baik begitu. Ya, jadi untuk orang tua yang ada di Indonesia, yuk bimbing anak kita. Silakan kontrol anak kita ketika bermain games, apakah gamesnya itu sudah baik. Kalau gamesnya belum baik, silakan kita arahkan kepada games yang baik dan sesuai dengan usianya. Karena ada games yang perang-perangan, itu berarti gamesnya anarkis banget tuh, mengajarkan kepada mereka untuk bermusuh-musuhan. Nah, tanpa sengaja itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, pikirannya. Akhirnya ketika dia bertemu sama temannya, dia mau berantem, bertemu sama gurunya, dia pukul-pukul gurunya gitu. Jadi itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya.
jadi menjadikan pola perilakunya. Jadi tadi hati-hati kepada orang tua untuk memberikan anaknya gadget. Jadi kalau memberikan gadget kepada anaknya harus dikasih waktu space-nya. Dek, boleh main games 30 menit. Ketika lebih dari 30 menit ambil gadgetnya gitu. Dan juga ini kalau bisa orang tuanya yang mendownload, jangan sampai anak-anaknya ini yang justru mencari game sendiri, karena memang ini yang ditakutkan nanti dia mendownload game yang justru membahayakan begitu. Iya, betul. Nah, ini selain game berbahaya juga nih, apalagi yang perlu diwaspadai dari penggunaan internet ini? Jadi Bang Robi dan sahabat semuanya, jadi yang berbahaya juga nih konten pornografi. Jadi ini di sini. Betul. Jadi kami selalu mengedukasi kepada seluruh masyarakat, baik itu anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jadi ketika kita mendapatkan konten pornografi, apa yang kita lakukan yang pertama? Klik yes or no. Nah, jadi kita berikan pertanyaan gitu. Ketika mereka bilang klik no, berarti mereka sudah bagus cara berinternetnya. Ketika ada konten porno, berarti kliknya no, jangan yes. Dan ketika misalnya nih yang punya sosial media, Bang ya, punya sosial media, bagaimana nih cara berFacebook, berinstagram? Apakah seluruhnya kegiatan kita harus di-share? Apakah alamat lengkap rumah kita harus di-share semuanya, nomor handphone? Enggak. Jadi ada sesuatu yang harus kita batasi. Jangan semua di-share kegiatan kita, dan jangan semua tadi. Misalnya hari ini kami sekeluarga mudik, rumah nggak ada yang jagain. Nah, itu berbahaya. Itu bisa mengundang orang-orang jahat. Betul. Bisa masuk ke rumahnya mencuri. Nah, gitu. Atau hari ini kami jogging di sini sepi banget ya. Akhirnya orang bisa mampirin gitu, bisa diculiknya atau bisa apa gitu. Jadi hati-hati mengupdate status kita. Jadi sharing before sharing. Betul, sharing before sharing Iya, begitu ya. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita dan saya masih akan membahas lagi, dan ini juga bagi orang tua ini sangat penting, jadi harus awasi anaknya, dan kita juga masih akan lanjutkan perbincangan kita, dan saudara kami akan segera kembali di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Mas Aryadi, Duta Internet Baik, dan kita lanjutkan lagi perbincangan ini, Mas. Kalau tadi kita berbincang mengenai dampak negatif dari internet. Nah, ini sebenarnya selain dampak negatif tentunya juga ada dampak positif begitu. Nah, ini apa saja dampak positifnya? Jadi betul sekali kata Bang Robi di awal. Jadi ini ada ibaratkan dua mata pisau. Ketika kita menggunakan pisau dengan baik, maka dia positif hasilnya internet itu. Tapi kalau kita menggunakan dengan negatif, maka hasilnya buruk gitu, Bang. Jadi dampak positifnya ini banyak sekali, diantaranya nih ibu-ibu biasanya yang jual online, yang bisa masak nih, hobi. Aku punya ilmu masak, itu jadi menginspirasi. Bagaimana cara membuat pindang patin, organ ilir misalnya. Jadi kita share, itu kan informasi yang sangat bermanfaat, yang sangat menginspirasi. Jadi itu manfaatnya, diantaranya juga yang tadi misalnya yang punya tour and travel, atau bisa nge-brand diri kita. Misalnya hari ini seorang ustadz mau nge-brand dirinya bahwa dia orang ustadz, bisa di sosial media juga. Atau seorang guru yang mau nge-brand sebagai pembicara, misalnya aku pembicara guru gitu. Jadi dia boleh bisa nge-brand, branding dirinya gitu. Ya, ini tergantung penggunanya juga ini. Jangan handphonenya saja pintar, tapi orangnya tidak. Ini harus orangnya juga harus pintar begitu. Nah ini dalam beberapa kasus justru ini anak-anak lebih pintar begitu menggunakan telepon genggam daripada orang tuanya. Nah, melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Nah, jadi ini PR besar bagi orang tua yang masih kudet ya, kurang update tentang smartphone. Jadi ini harus belajar. Harus belajar, kuncinya bagaimana caranya supaya bisa. Supaya lebih bisa mengontrol nantinya. Kalau orang tuanya nggak bisa, kan akhirnya dia nggak bisa mengontrol apa yang dilakukan anaknya. Apakah dia membuka situs yang kurang baik, apakah dia bermain games yang nggak baik untuk perkembangan akal sehatnya. Jadi harus bisa latihan, belajar untuk memahami smartphone itu sendiri. Betul. Nah, ini artinya orang tua juga sangat berperan penting begitu untuk mengawasi anak-anaknya. Nah, sebagai duta internet ini sejauh ini seperti apa Mas Aryadi mengedukasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menggunakan internet secara bijak begitu? Ya, jadi Bang Robi, kami telah mengedukasi ke sekolah-sekolah seperti sekolah IGM, Sekolah Alam Indonesia Palembang, dan sekolah-sekolah lainnya. Dan juga kita mengedukasi kepada orang tua, karena penting banget digital parenting. Jadi orang tua harus tahu bagaimana berinternet, bagaimana kita harus mengontrol anak
ketika berselancar di dunia maya. Apakah tadi ini bagus atau enggak? Dan hati-hati juga kepada guru yang memberikan tugas-tugas di internet. Perlu diwaspadai anak-anaknya, perlu dikontrol, dan pemakaian handphone juga di sekolah. Seharusnya ada waktu-waktu yang tertentu yang boleh menggunakan handphone itu sendiri. Betul. Nah, ini sejauh ini pada saat mengedukasi, terutama ini ke anak-anak ini, seperti apa melihat antusiasme dari anak-anak tersebut? Apakah mereka sudah cukup tahu begitu bahwa internet yang sehat seperti ini begitu? Nah, seperti apa melihat antusias mereka? Iya. Jadi ketika kita bertanya, Dek, boleh nggak main games? Katanya nggak boleh. Ada yang boleh. Jadi kami simpulkan bahwa sebenarnya main games itu boleh, tapi ada gamesnya dan ada waktu bermainnya. Ketika selesai belajar boleh main games, dan ada games tadi yang nggak boleh, yang pukul-pukulan, yang perang-perangan, pukul kepala guru, kan ada tuh gamesnya. Ada juga yang tadi yang tembak-tembakan gitu, atau games yang buka-buka aurat. Nah, itu juga. Jadi itu games yang nggak boleh dimainin oleh anak-anak. Yang anarkis tadi, yang perang-perangan tadi. Betul. Nah, ini anak-anak ini kan memang cukup sulit begitu untuk mengedukasi, khususnya karena memang di usia yang cukup dini dan mereka juga cukup aktif begitu. Nah, ini seperti apa cara mengajak mereka agar lebih memahami lagi begitu penggunaan internet? Ya, jadi ketika kita mengedukasi, kita jelaskan nih dampak negatifnya ketika kita kecanduan games itu sendiri. Yang pertama, bisa merusak otak kita. Jadi akal pikiran sehat kita itu udah terganggu. Kita berpikir udah nggak karuan. Cara kita belajar juga menurun konsentrasinya. Kita sama orang tua juga, akhlak kita sama orang tua juga bisa berubah drastis. Jadi mereka berpikir, oh iya ya Kak ya, kalau saya bermain gadget nanti saya menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Jadi mereka itu bisa menyimpulkan sendiri. Tapi kan kita kan kalau edukasi kepada anak-anak menggunakan bahasa anak-anak. Betul, ditanamkan di benak mereka begitu. Jadi ketika kita lihat konten yang nggak bagus, konten yang negatif, klik yes or no. No, kata mereka. Ketika ada konten yang nggak bagus lagi, klik keep playing or stop. Nah, jadi mereka memilih. Akhirnya mereka tuh mengingat terus. Ketika kita lihat konten yang nggak bagus, klik stop. Berarti jangan diterusin. Ketika ada konten-konten yang negatif juga, tadi bilang keep playing or stop. Gitu. Nah, ini bagi orang tua juga nih tips dari Duta Internet begitu, bahwa memang saat ini kan anak-anak juga terkadang orang tua ini memberikan anak mereka telepon genggam untuk bermain karena takut anaknya menangis begitu kalau tidak diberikan. Nah, ini seperti apa tips-tips agar orang tua juga lebih bijak begitu menggunakan internet? Iya, jadi untuk para orang tua, kami dari Duta Internet Baik berpesan, bijaksanalah untuk anak kita. Jadi jangan berikan gadget kepada anak yang masih kecil. Jadi kita edukasi. Walaupun nanti ketika kita beri gadget, anak kita diam. Nanti akhirnya dia menangis, kasih gadget, diam. Nangis, kasih gadget, diam. Akhirnya kecanduan seperti itu. Makanya tadi PR besar bagi orang tua. Hati-hati, mari kita cari solusi yang lain. Solusi yang lain dengan cara kita membaca Al-Quran. Karena kan seharusnya orang tua lebih bijaksana lagi, lebih belajar lagi dari anaknya, agar mereka juga meniru dari orang tuanya begitu ya. Karena anak itu peniru yang ulung. Betul. Apapun yang dilakukan orang tuanya, dia mengikuti. Makanya ketika mengasuh anak, orang tua jangan sampai sambil main HP. Dia melihat anak ini main HP. Enggak. Jadi kita terapkan aturan yang bagus, yang baik untuk contoh kepada anak kita. Artinya ini juga dari diri kita sendiri, seperti apa menggunakan internet yang bijak begitu. Baik, terima kasih Mas Aryadi sudah menyempatkan hadir dan berbincang. Ini informasi yang sangat penting begitu bagi masyarakat, karena teknologi saat ini sudah sangat berkembang pesat dan kita sebagai pengguna harus lebih bijak lagi begitu. Dan sekali lagi terima kasih Mas Aryadi, dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.